Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua bakal bahas salah satu koin, yaitu Luna Classic. Dimana sekarang ini ada 3 berita ataupun 3 informasi mengenai perkembangan dari koin Loons. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak langsung ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekitar 3 hari yang lalu gue pernah membahas dari koin Luna Classic, di mana di situ ada beberapa perkembangan terutama mengenai parameter pajak yang telah dinaikkan sekitar 0,25%. Sekarang pun ada beberapa perkembangan yang lain yang mengenai koin Luna Classic, tetapi dengan pembahasan sekitar 3 hari yang lalu, ternyata di sini ada salah satu atau salah 2 orang yang telah berkomentar ataupun menanggapi ya. Jadi kurang lebih tanggapannya itu ataupun komentarnya adalah, "Bang, ngapain sih lo masih bahas dari koin Luna Classic? Koin udah rug pull, koin udah scam, itu nggak mungkin bisa ngepam kembali. Lebih baik cari koin yang lain yang masih memiliki potensi untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan." Ya, intinya seperti itu ya mengenai komentar dan juga tanggapan di dalam sebuah video kemarin sekitar 3 hari yang lalu. Oke, jadi di sini sedikit gue jelaskan kenapa gue harus membahas dari koin Luna Classic, walaupun menurut versi kalian koin Luna Classic ini tidak bisa bangkit kembali, atau mungkin menurut kalian koin tersebut sudah rug full gitu ya dan sebagainya. Tapi sekali lagi gue memberikan suatu informasi ini ya karena memang yang sering gue bilang, gue ini adalah salah seorang pelayanan information gitu ya. Jadi buat kalian yang memang masih menang dari koin Luna Classic, ya inilah gitu ya video untuk kalian. Tetapi buat kalian yang memang sudah tidak memiliki dari koin Luna Classic, ketika gua membahas dari koin tersebut, ya silakan kalian skip video ini. Jadi di sini sebetulnya gua tidak menuntut kalian harus like, comment, subscribe dan sebagainya ya, karena memang itu pilihan kalian masing-masing. Dan sekali lagi di sini pun ya mungkin gua agak sedikit setuju. Jadi ketika kalian menonton salah satu channel, gua harapkan kalian carilah orang yang menurut kalian itu mindsetnya tinggi, bisa memotivasi buat kalian dan juga mendapatkan feedback untuk diri kalian masing-masing ya. Jadi itu sangat-sangat setuju sekali. Jangan sampai kalian menonton channel yang menurut kalian orang tersebut itu wawasannya kurang, dari segi penyampaiannya nggak ada manfaatnya, yaitu silakan kalian tinggalkan. Berikut channel gua pun ya silakan kalian tinggalkan, kalian unsubscribe, itu silakan, karena itu hak kalian. Dan gua sangat-sangat setuju sekali ketika memang dari pembahasan-pembahasan gua ini tidak memberikan suatu keuntungan untuk diri kalian, bukan hanya sekadar cuan saja, begitupun mengenai motivasi, membangun mindset kalian dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu aja. Coba di sini sebelum lanjut ke pembahasan, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini, dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun di sini sekali lagi gue tidak memaksa untuk kalian harus subscribe channel ini. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa aja nih mengenai koin Luna Classic per hari ini? Sekarang kita cek dulu mengenai harga dari koin Luna Classic, apakah dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Dan ternyata per hari ini dari koin Luna Classic sedang terkoreksi di atas 1% atau lebih tepatnya di 1,24%. Padahal pada tanggal kemarin, tepatnya di tanggal 18 ya, dia sempat ke kepala 9144 USD dan masih memiliki sekitaran 40 di belakang koma. Oke, jadi dengan adanya suatu perkembangan yang bakal kita update atau yang bakal kita bahas kali ini sangat-sangat menarik sekali gitu ya. Ada beberapa informasi dan menurut gue ini adalah perkembangan yang bagus untuk koin Luna Classic di masa depan. Sekalipun tujuannya bukan untuk mendongkrak harga, karena fokus utama dari para pengembang koin Luna Classic saat ini ataupun untuk beberapa bulan ke depan, intinya dia ingin mengurangi dari total supply-nya koin Luna Classic ya. Jadi di sini dari para pengembang ataupun validator di balik koin Luna Classic, dia selalu mencari-cari dan juga mencari inovasi. Kira-kira bagaimana nih supaya cepat mengurangi dari total supply koin Luna Classic ataupun circulating supply-nya dari koin Luna Classic. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana di sini diupdate oleh salah satu media yaitu Fineball.com, Terra Classic bersiap untuk pelarian harga besar. Wow, ini sangat-sangat keren sekali ya dalam sebuah informasinya. Tapi di sini menurut wawasan dari pakar cryptocurrency terkemuka. Nah, jadi ini masih dalam prediction saja gitu ya, bahwa Terra Luna Classic ini bersiap-siap nih sekarang bakalan melonjak di dalam sebuah harganya yang sangat-sangat signifikan atau pelarian harga yang sangat besar. Wow, sangat menarik sekali gitu ya untuk kita bahas. Kira-kira dari mana sumbernya, sehingga dari salah satu pakar cryptocurrency ini menyatakan bahwa koin Luna Classic sekarang sedang bersiap untuk pelarian harga yang sangat besar. Nah, jadi kurang lebih di dalam sebuah announcement ataupun pengumuman baru-baru ini datang langsung dari Binance, salah satu bursa mata uang cryptocurrency terkemuka, mengenai dukungannya untuk peningkatan jaringan Terra Classic Loons ke V2.0.1 telah menambah kegembiraan lebih lanjut dan juga potensi harga di sekitar jaringan.
Oke, jadi di sini sumber utama kenapa dari salah satu pakar analis cryptocurrency menyatakan mungkin sekarang dari koin Luna Classic sedang bersiap siaga gitu ya untuk menyambut pelarian harga yang cukup besar karena sumber utamanya adalah datang langsung dari Binance. Jadi di sini dari Binance sendiri ya, dia telah mengumumkan bahwa dia akan mendukung untuk upgrade jaringannya untuk koin Luna Classic ke V2.0.1 ya. Jadi kurang lebih inilah salah satu sumber utama gitu kenapa di sini salah satu pakar analis cryptocurrency menyatakan sedemikian rupa. Dan selain itu, mengenai keputusan Binance untuk mendukung peningkatan tidak diragukan lagi merupakan perkembangan positif untuk proyek tersebut. Dan ini bersamaan dengan aksi harga baru-baru ini, pakar perdagangan cryptocurrency yaitu Jevon Marks telah menafsirkan ini sebagai salah satu kemungkinan pendahulu untuk lari harga substansial yang telah terbentuk di grafik Luna Classic. Nah, jadi ini menjadikan salah satu patokan dari salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang bernama Jevon Marks. Jadi dia telah menafsirkan gitu ya, Binance aja telah mendukung gitu dengan upgrade jaringannya untuk koin Luna Classic. Mungkin ini adalah salah satu langkah awal atau langkah pendahuluan gitu ya untuk mengenai kenaikan harga yang substansial untuk koin Luna Classic. Dan itulah yang telah dilihat di dalam sebuah chart ataupun grafiknya dari koin Luna Classic. Dan selain itu di sini pun dari Marpis baru-baru ini yang membagikan wawasan untuk menarik tentang proyek Terra Classic di masa depan. Menurut analis, aset digital mungkin berada di ambang rilis harga yang signifikan, berpotensi melampaui angka di 0,00139.122 USD. Artinya dengan harga yang telah dituliskan atau yang telah diprediksikan dibandingkan dengan harga saat ini, koin Luna Classic ini berpotensi bakalan kill 2-0. Wow, ini langkah yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk koin Luna Classic. Tetapi sekali lagi ini masih dalam tahap prediction gitu ya. Jadi memang ketentuannya itu belum 100% valid. Jadi buat kalian jangan terlalu euforia juga, jangan terlalu kalian merasa have fun gitu ya dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Karena memang informasi ini tuh belum 100% valid bakalan terjadi. Jadi ini masih 50-50, bahkan mungkin masih 90% ini bakalan salah. Dan selain itu salah satu pergerakan terbesar untuk LUNS masih dapat terjadi karena harga bertahan broken out dan tren dapat menyeratkan di 0,00139.122 USD untuk dipenuhi dan juga dilampaui catatnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini dalam sebuah prediction terkait harga dari koin Luna Classic. Intinya dari sumber utama dan juga kesimpulannya adalah diambil dengan adanya suatu dukungan bahwa bursa terbesar dunia yaitu Binance sekarang telah mendukung untuk upgrade jaringannya Terra Classic menjadi ke V2.0.1. Dan di sini pun di dalam sebuah artikel ini telah dilampirkan juga dalam sebuah screen capture-nya gitu yang telah diambil dari tradingviews.com. Jadi kurang lebih dari koin Luna Classic ketika memang bisa kill 0 ataupun kill 20 mencapai harga di 0,00139.122 USD, dia bisa mengalami kenaikan sekitar 1444,44%. Wow, ini tinggi sekali gitu ya. Jadi dan menurut gue sendiri pun agak sedikit mustahil lah ketika memang dalam waktu dekat koin Luna Classic ini bisa langsung ngebom mengalami lonjakan harga 1400%. Kalian bayangkan 1400% gitu ya. Jadi memang ini hanya sekedar prediksian pemanis aja gitu ya untuk para army-army dari koin Luna Classic. Tetapi semoga saja kita nggak tahu ke depannya dan juga masa depan koin Luna Classic akan seperti apa. Apakah mungkin ini akan tercapai ya ke harga 0,0013 atau mungkin akan tetap stay by di harga saat ini yang menyisakan 40 di belakang koma. Dan untuk informasi selanjutnya di sini datang dari media You Today. Jadi setelah adanya suatu dukungan dari bursa Binance, ya pasti gitu ya beberapa exchange yang lain pasti akan mengikuti. Dan itulah yang menurut perspektif gue pribadi gitu ya. Selain adanya sebuah informasi kali ini dari exchange KuCoin untuk meningkatkan nilai pembakaran pajak LUNS di Terra Classic, di mana dimulainya dukungan tersebut oleh salah satu exchange terbesar dunia ataupun bursa terbesar dunia yaitu Binance. Mungkin ya beberapa exchange lain pun yang dulunya pernah mendukung untuk mekanisme pembakaran koin Luna Classic termasuk juga menerapkan parameter pajak 1,2% tersebut. Jadi kali ini pun gua rasa akan ikut mendukung kembali karena dimulainya oleh salah satu bursa terbesar dunia yaitu exchange Binance. Jadi sekarang pun telah terbukti salah satu exchange telah mengikuti langkah yang telah diambil oleh bursa Binance yaitu KuCoin. Dan di sini menurut KuCoin sendiri gitu ya. Jadi pertukaran kripto teratas KuCoin telah membuat pengumuman penting mengenai tingkat pembakaran LUNS dan pertukaran mengatakan akan meningkatkan pembakaran pajak jaringan Terra Classic LUNS dari 0,2% menjadi 0,5%. Dan langkah ini mengikuti setelah community Terra Luna Classic meloloskan proposal 11515 yang akan meningkatkan pembakaran pajak jaringan Terra Classic menjadi 0,5%. Dan mengenai parameter pajak ini sebelumnya udah gua bahas ya di video gua 3 hari yang lalu, yang disitu banyak sekali gitu ya beberapa orang yang menanggapi baik positif ataupun negatif.
Tetapi gue tidak mempersalahkan dengan beberapa orang yang sudah menanggapi ya. Intinya di sini gue ucapkan thank you buat kalian yang selalu memberikan suatu kritik dan juga saran untuk gue sendiri, karena di dalam sebuah kritik di situ gue bisa mendapatkan suatu evaluasi. Jadi apa yang harus gue perbaiki. Ketika memang dari kalian menanggapi dengan hal-hal yang positif, di situ pun gue tidak merasa bangga, tapi gue pun harus tetap memberikan effort buat kalian supaya kalian juga akan lebih tetap paham gitu ya dengan penjelasan-penjelasan yang bisa gue sampaikan mengenai beberapa informasi di dunia cryptocurrency. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik ya mengenai mekanisme pembakaran dan juga parameter sekarang sudah diterapkan di bursa KuCoin, yang sebelumnya parameter pajak itu hanya di 0,2%, tetapi sekarang sudah menjadi 0,5%. Artinya proposal tersebut sudah lolos dengan nomor proposal di 11515 ya. Jadi ini sudah fix sekali, ini sudah diterapkan oleh exchange KuCoin. Dan bahkan di sini akun Twitter dari KuCoin sendiri telah memberikan suatu informasi ataupun mengumumkan KuCoin will support to increase the tax burden of the Terra Classic Loans Network from 0.2% to 0.5%. Jadi dari 0,2% menjadi 0,5%. Dan bukan hanya sekadar mengenai upgrade jaringan dan juga dukungan mengenai perubahan parameter pajak yang awalnya 0,2% menjadi 0,5%, tetapi di sini pun ada salah satu project gameplay to earn yang sekarang akan mendukung untuk membakar dari pasokannya Luna Classic. Jadi di sini ada salah satu project game Terra Classic Play to Earn mendatang berjanji untuk membakar Luna Classic membagikan kemajuan. Nah, jadi semakin banyak beberapa project yang dibangun di jaringannya Terra Classic. Dengan adanya suatu dukungan untuk mengurangi total supply, gue rasa harus semakin banyak lagi gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang positif untuk koin Luna Classic di masa depan. Dan selain itu di sini untuk pengembang di balik game tersebut telah berjanji untuk membakar Terra Classic Loans dengan 70% token yang diterimanya untuk menjadi GLS aset lainnya. Nah, jadi di sini bukan 10, 20, 30% saja, ini langsung 70% dari total pendapatan yang telah didapatkan oleh project tersebut itu akan dijadikan sebagai mekanisme pembakarannya koin Luna Classic. Jadi kalau tidak salah seperti itu ya penafsiran gua dan juga kesimpulannya. Tetapi apabila menurut kalian ini kayaknya salah, bukan seperti itu, silahkan dikoreksi ya. Jadi silahkan dikoreksi. Dan selain itu developers ataupun pengembang di belakang project Metagloria, sebuah gameplay to earn yang akan datang di Terra Classic, baru-baru ini memberikan sebuah pembaruan besar pada kemajuan pengembangan game. Project ini berjanji untuk membakar token loans dan akan diluncurkan sebagai permainan peran RPG. Nah, jadi kurang lebih di dalam sebuah pengembang Project Metagloria dan juga para pengembang koin Luna Classic, mungkin di balik layar dia sebelumnya sudah memiliki suatu komitmen antara kedua belah pihak. Developers di balik Project Metagloria ini sudah berjanji bahwa dia akan menerapkan mekanisme pembakarannya untuk token Luna Classic ketika memang itu sudah diluncurkan sebagai permainan peran RPG. Ya, jadi memang ini sudah ada suatu komitmen, semoga saja ini bisa dilakukan dan juga konsisten supaya bisa lebih cepat lagi untuk mengurangi total supply dari koin Luna Classic. Dan bahkan dalam sebuah pembaruan terbaru, pengembang mengungkapkan bahwa mereka telah menyelesaikan 90% pekerjaan untuk membuat game. Mereka secara khusus menyebutkan menambahkan konten PvE, Player versus Environment, dan di luar kota yang disimulasikan dalam sebuah game. Konten PvE ini mencakup monster untuk dilawan permainan dan juga misi untuk diselesaikan. Dan jadi kurang lebih ketika gue melihat di dalam sebuah video ini ya di akun Twitter pribadinya Metagloria, jadi ini hampir mirip-mirip seperti permainan dulu gue sering main PS gitu, baik PS2 ataupun PS3. Jadi hampir mirip-mirip seperti Good Hand, ada juga Resident Evil, atau mungkin lebih mirip lagi terhadap God of War ya. Jadi kurang lebih seperti ini, intinya dia harus menyelesaikan misi ya. Ketika memang misi itu selesai, dia akan naik level ke level selanjutnya ya, seperti itu dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin Luna Classic. Jadi sudah tidak tanggung, ada 3 informasi yang sangat-sangat positif untuk koin Luna Classic di masa depan. Tapi sekali lagi, karena sekarang para pengembang di balik koin Luna Classic itu untuk fokus utama adalah mengurangi dari circulating supply-nya koin Luna Classic. Dimana sekarang dalam sebuah circulating supply koin Luna Classic masih cukup banyak sekali, di kisaran 5,8 triliun koin Luna Classic. Walaupun mungkin ini nanti akan dikurangi dengan total koin Luna Classic yang sedang di-stakingkan ya, hampir mencapai 1 triliun. Tapi dengan beberapa investor yang sedang melakukan staking atau nge-lock dari koin tersebut, itu ada durasi ya, kurang lebih sekitar 21 hari. Ketika masa staking itu sudah selesai ya, mungkin peredaran supply pun akan kembali lagi ke market. Ya, jadi itu hanya pengurangan supply sementara saja. Berbeda dengan mekanisme pembakaran yang dilakukan oleh para pengembang koin Luna Classic, baik dalam suatu bursa ataupun di dalam sebuah project-project yang dikembangkan di dalam jaringannya koin Luna Classic. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.